Halo guys, berjumpa lagi dengan kami dari Ongkos, omong kosong karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Kan kalian udah nggak lihat akan kedip-kedip lagi ya guys, karena kita hari ini bahasnya enteng-enteng dulu lah ya. Karena enteng jadi aman. Iya, karena terlalu Yep. kemarin 3 minggu kemarin tuh kita dar-der-dor Yeah. banget dan Sampai ada satu konten kita yang hilang ya. ya konten kita yang mau bahas Gunung Slamet korup filenya. Jadi aneh banget. Padahal yang itu tuh maksudnya tag-nya berbarengan gitu loh. Dan memang kita sengaja kayak ya udah yang ini dulu buat. Padahal di file itu semuanya juga ada di situ ya. Tapi yang korup cuma itu doang. Cuma itu doang yang korup. Ya mungkin nggak mau di belum waktunya. Belum waktunya. Ya. Gitu. Oke, kita hari ini bakal bahas konten, bahas mengenai konsep dari past life. Karena kan pasti banyak dari kalian yang menanyakan dan banyak orang juga yang bertanya-tanya Apa sih itu past apa sih past life? life dan untuk Apa sih past life? ya dan mungkin Dan seperti apa? agama gitu. spesifik, ada agama yang terspesifik yang mempercaya tentang Ya. past life gitu Past dong. life, ha. Dan Tapi kita ada kontranya juga. yes, ada pro dan kontranya kontra juga. mengenai past life gitu. Sebenarnya ini bukan berarti kita mewakili agama tertentu, enggak Oh, ya? tidak. Jadi kita konsep kita, menurut kita, past life itu seperti apa? Yes. Apa yang kita yakini dan apa yang kita lihat dan kita alamin. Alami, Yes, ya betul. Gitu. betul. Jadi kita akan membahas konsep past life. Ya, ini berarti kedua bapak ini yang paling jago karena saya cuman pembawa acara ya guys ya, MC di sini. Paling ya begitulah menanyakan apa yang kira-kira kalian bertanya-tanya gitu Ya, loh. Kayak, karena kan maksudnya past life banyak ya. Ada orang pertanyaan yang paling sering itu adalah emang semua orang punya past punya life. past life. Betul. Padahal nggak semua orang punya past life. Iya. Ya, kayak kasusnya Orochimaru itu kan kagak punya Iya. past life dia, cuma energinya dia Iya. doang yang Energinya ada. banyak ya. Dari kelakuannya dia akhirnya menimbulkan satu energi Iya. yang nggak jelas. Iya. Gitu. Oke, kita akan mulai gimana? Past life itu apa sih sebenarnya guys? Coba dulu. Bebas. Gini, kalau karena balik lagi nih, mungkin aku ngeliatnya gini, berbicara past life lebih melihat adalah siapa kita di kehidupan yang sebelumnya. Betul. Kehidupan sebelumnya itu bukan multiverse ya, tapi Yes. masih di dunia yang sama. Dan kita sebelum jadi sekarang Iya, seperti apa? sebelum dari sekarang seperti apa. Cuman beda sama case kita kali ya. Kalau tadi ngomong maaf mungkin diralat yang masalah multiverse. Sedangkan kita posisinya di planet lain loh, Ci. Kan masih satu universe mas, cuman letaknya aja beda. Iya, tapi bukan multi berarti ya. Itu masih oke, berarti multiverse, bukan yang multiverse tapi Masih satu sebelumnya dan sebelumnya Iya, betul. gitu. Nah, kalau awalnya adalah sebelum ketemu Kodan karena akhirnya tadinya aku tidak bisa menjelaskan secara logika. Mungkin nanti Kodan akhirnya yang bisa menjelaskan secara logika kenapa itu bisa terjadi. Karena kalau aku kan dulu lebih berbicara secara lebih ke spiritual dan magisnya, Ya. gitu. Kenapa di saat orang bisa dilihat bahwa oh loh, kok dirimu bisa shifting ke sini ya dengan satu garis yang sama dengan apa yang belum diselesaikan. Bahkan kalau ngelihatnya itu adalah ngelihat di saat ibaratnya orang bertanya itu udah langsung terlihat, wih, kenapa ada 7 adegan yang berbeda? Gambarannya begitu. Iya. Kok adegan lu di sini ya? Kok adegan lu di sini? Adegan lu di sini. Nah, lebih melihat bahwa purpose-nya. Purpose-nya itu yang mesti dicari sebetulnya apa sih yang belum selesai. Bahkan ada yang sudah selesai di kehidupan sebelumnya pun tapi pengen masih ada lagi nih. Ada lagi. Gitu, Ya. itu juga ada gitu. Ada. Tapi ada juga yang nggak selesai, udah diomongin juga nggak mau juga. Nggak Dan mau gitu juga. akhirnya ngulang terus gitu loh. Ngulang terus. Tapi secara logikanya sebenarnya Kodan nanti yang bisa jelasin bahwa dan itu bilang iya, make sense gitu loh. Yep. Make sense karena penjelasan nanti pasti akan kalian bakal tahu. Kalau aku lebih melihatnya adalah bahwa ada suatu hal yang secara karma baik buruk atau bagusnya adalah itu belum diselesaikan atau tertutup semuanya Ya. atau kita ini punya purpose.
Di setiap kehidupan itu kita punya tujuan. Misi Misinya. tersendiri lah. Iya. Dan misi itu, yang mana misi itu selalu diulang karena butuh adanya balancing dari kita. Iya, betul. Gitu loh. Jadi bukan nggak melulu bahwa past life itu, oh iya karena dulu masalah percintaan belum selesai, atau masalah yang tiba-tiba lagi perang terus dibunuh, ya kan? Saya dong. Gitu nggak gitu juga, gitu loh. Jadi ada beberapa yang posisinya adalah ada hal yang perlu dibalancing dan itu membutuhkan energi kita di situ, walaupun kita hanya 1 atau 2 orang, tapi sebetulnya kita punya energi yang dibutuhkan, yang akhirnya kita muncul lagi. Dan di saat memang past life itu sudah terbuka, itu kita benar-benar bisa nge-rewind semuanya kok. Iya. Gitu. Bukan dejavu lagi ngomongnya. Bahkan oh ya ini waktu gua dulu di sini nih. Ini kayaknya dulu di sini nih. Ada bagusnya adalah kita akan berhati-hati. Iya. Kita nggak ngulangin sebuah kesalahan yang sama. Gitu. Nggak bagusnya capek. Iya lagi capek banget. Tar dulu pause. Mantap. Gitu. Nah, sekarang dari Kodan. Dari Kodan. Dia penjelasannya bener-bener oh gitu ya, gitu. Gitu. Nah, gini. Jadi, konsep past life itu sebagai gini. Kenapa sih bisa harus ada past life gitu loh? Kenapa kita tuh percaya past life gitu loh? Balik lagi, kita diciptakan bukan untuk kesannya gini loh. Kita diciptakan masa cuman ditaro terus meninggoy terus udah hilang lagi ya. Udah hilang, selesai sampai situ. Nggak sesimpel itu guys gitu loh. Kita diciptakan pasti punya purpose-nya, punya kapasitasnya, punya tugasnya, apa yang harus kita lakuin gitu kan. Yap. Ya kan, nggak mungkin sang pencipta menciptakan kita tuh ya bikin buang Ya. kayak nggak ada artinya gitu loh. Ya kan. Aku percaya kalau past life itu setiap past life orang ada purpose-nya tersendiri dan ada tujuannya tersendiri gitu loh, ya kan. Kalau ditanya ada nggak sih orang yang nggak punya past life? Ada ya, buat sekarang ada ya. Ada yang benar-benar OG. Ya, benar-benar ya, biar baru muncul ting, ya kan. Nah itu ada gitu. Tapi ada nggak sih orang yang past life punya past life? Ada juga, banyak gitu loh. Banyak, karena balik lagi konsep past life itu tuh menurut aku ya, tadi sempat Mas Fian bilang tujuan hidup kita, tujuan kita ke depannya, tujuan kita hidup ini untuk apa, ya kan. Dan kenapa past life itu bisa terulang? Balik lagi, kita dikasih tugas di kehidupan ini, kita lakuin itu apa enggak? Kalau kita nggak ngelakuin, gitu kita akan terikat di konsep reinkarnasi itu terus sampai tujuan yang Tuhan kasih ke kita tuh terpenuhi. Setelah terpenuhi, kita stop dari reinkarnasi, mungkin ya kerja langsung di ketuhanan, ya kan, langsung di ya udah entah masuk surga atau apa, kita nggak ada yang tahu kalau soal itu, kita nggak tahu sama sekali. Tapi kalau soal konsep itu tujuan. Baik kayak gini, ada beberapa yang contohnya satu-satu ya Kebas. Yang dari kenapa orang bisa past life, bisa reinkarnasi terus gini. Ada yang satu kebaikannya belum terpenuhi. Mungkin di masa lalu dia banyak melakukan perlakuan buruk apa gimana, ya kan. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, itu kan. Nah, mungkin yang itu disebut namanya, kalau di agama tertentu itu disebut namanya karma ya. Kita harus mengulang lagi sampai itu hilang. Ibaratnya kita kayak sekolah nih, nggak naik kelas. Benar. Ngulang terus. Gitu kan. Ada juga yang kenapa kita terus reinkarnasi lagi? Misalnya si A disuruh nanam pohon 1000, ya kan? Nah, dia baru nanam 2 pohon. Ya 998-nya belum dong. Ya ulang lah. Sampai 1000 kesana gitu loh. Ada satu tugas yang dia harus lakuin, tapi dia belum lakuin full. Makanya terulang terus dan sampai itu terpenuhi. Seperti itu. Gitu, karena maksudnya memang purpose-nya jelas sebetulnya. Cuman terkadang
ada beberapa orang yang telat tahu past life-nya Dan itu nggak apa. ngerti ya, kadang nggak Gitu. tahu ya. Dan baik lagi nggak gini, kita sih selalu ketemu sama orang adalah orang yang interest dengan past life, memang dia ada past life-nya. Ya. Tapi kalau biasanya yang nyusul itu bodo Nggak amat interest. masalah past life. Ya karena dia juga udah tahu, dia mungkin dia nggak ngerasakan gimana kan. Mungkin orang yang nggak punya past life itu tuh lebih kayak hidupnya ya Allah Ya, aja bener. gitu loh. Karena kalau orang punya past life itu jadi kayak ibaratnya contoh satu kasus. Kita pengen ke satu tempat, nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba pengen aja ke situ. Iya, maunya ke situ aja. Terus nggak ngerti kenapa pengen ke situ, atau bahkan ada yang terulang lagi, bukan déjà vu ya, konsepnya adalah lebih benar-benar pernah merasakan dan benar-benar dari sisi megang, terus rasa, nggak cuman hanya pikiran, Yap. tapi benar-benar apa yang dia pegang, apa yang dia lakukan itu benar-benar udah pernah dilakukan. Gitu loh. Dan itu membuat menjadi sebuah pertanyaan. Nah, orang-orang begini yang biasanya nanya ke kita, Ya. ini kenapa sih? Kenapa nih? Kayak ada Ini yang kenapa ganjel sih? gitu. Ada yang ini. Akhirnya waktu kita, sebetulnya sih sebuah hal yang berat. Karena gini, jujur, baca past life itu bukan hal yang ringan. Beda ibaratnya kita ribut sama huntu, beda nih. Beda. Yap. Ribut sama huntu enak, Enak, ya kan? Atau kita ngomongin ibaratnya kita ATI enak, enak. gitu loh. Tapi ngomongin past life, banyak border yang mesti bener-bener permisi, izin, ya kan? Satu Banyak- persatu, Banyak perizinan yang kita Itu harus dia. lewati. gitu. Dan itu bener-bener capek, guys. Capek. Gitu loh. Makanya ada beberapa orang yang ngerasa, apa ya, karena balik lagi ya, kayak contoh nih, di live-nya Cibel di TikTok sama Kodan juga ibaratnya ngelakuin itu. Dan bayangin ya, ada di tempat lain yang harganya gila-gilaan. Gila-gilaan. Karena emang Gila-gilaan. kita juga nggak nyalain, guys. Gak Maksudnya nyalahin. karena itu Emang berat emang banget. sesusah itu sebenarnya Ya, gitu. sesusah itu dan bener-bener seberat itu. Seberat, Karena energinya bener-bener kekurasnya lumayan. lumayan. Mending kalau past life-nya ibarnya kalian cuman yang ya tukang pos lah. Gitu ya kan. Yang biasa-biasa lah. Iya, ya. yang biasa-biasa. Tapi Oh, kalau ini yang- nyelesainnya ini. Tapi kalau yang bener-bener punya tugas tertentu itu kan. gitu loh. Itu ujung-ujungnya nggak akan selesai kita berbicara past life aja, tapi kita juga akan jatuhnya malah ngebantuin dia. Iya, Bro, sis, beresin di sini. beresin di sini. Ini loh, ini udah waktunya. Lo nggak bisa nunggu Kita harus lama. ngelakuin ini. Gitu. Karena jatuhnya kita juga akan ikut campur di kehidupannya dia akhirnya gitu loh. Nah. Dan bahkan lucunya terkadang adalah kita ngerasa adalah sebuah saudara jauh atau kita mungkin nggak pernah ketemu. Ujung-ujungnya lah, kok kayak gue familiar sama lu ya? Iya, kayak kita langsung akrab nih. Iya, langsung akrab. Untungnya kalau aku sama Kodan, kita orang yang sama-sama bisa. Jadi waktu pas ngeliat, wait, Ya kenal nih. Kayak tahu nih, gitu. Nah, cuman kan ada beberapa orang yang ngomong dia nggak punya ability, jatuhnya nggak sih ngerasa cocok aja. Kalian temenan udah lama. Oh iya, kadang kan ada yang ngerasa begitu ya. Ya. Kita juga nggak pernah tahu bahwa ternyata posnya waktu di Kehidupan yang lalu. loh, dirimu punya relate ya. Iya. Oh, dirimu punya relate. Nah, nanti relate itu bukan kita seakan mencocok-cocokkan atau sistem cocok logi nih. Iya, enggak. Tapi semua akan berbalik ke perasaan kalian dan apa yang kalian rasakan. Kalau contoh berdua, ya pasti akan ketahuan nih. Kalian Ketahuan. pasti akan benar-benar bonding banget Iya. gitu loh. Kebawa nih perasaan Yes. di masa lalu sampai sekarang tuh perasaan itu feel-nya tuh Yap. antara dua orang itu tuh berasa gitu loh. Ya, itu sih. Jadi kalau berbicara hal tersebut, kontranya adalah banyak yang memang tidak percayakan hal itu, Iya. karena juga dibilang ya selesai ya sudah Selesai selesai, sudah ya. gitu loh. Tetapi berbalik lagi bahwa kehidupan setelah Kematian. mati itu adalah sebuah rahasia besar, Besar. ya kan? Dan itu kita juga Kita nggak pun tahu sama cuman sampai di gerbang gerbang aja, aja. nggak boleh lebih. Nggak Iya. boleh lebih. Kalau nanti kayak misalnya nih, kita kan suka mengantarkan losol ya. Jadi kita nggak pernah nih kayak digembar-gemborin, oh kita suka nyebrangin losol apa gimana Terus gitu. orang itu kemana? Kagak tahu. Pokoknya kita cuma gini,
kita memiliki kemampuan, tetapi kita punya batasan juga gitu guys. Jadi ada batasan yang Ada tidak boleh border. dilangkahi gitu loh. Dan ada konsekuensinya kalau kita langkahin. Nah, jadi kita kalau setiap kali nganterin orang loso, cuma di gerbang, cuma lihat di belakang gerbangnya seperti itu, udah selesai. diem. Oke, siap Yap. gitu. Kita akan kayak gembar-gembor, gue ini sukanya ya enggak. Kita biasanya Yap, juga yap. melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut itu di belakang juga guys gitu loh. Jadi kalau kalian wondering kayak ini konten cuma isinya 3 orang ya kan, tuh begini aja pembahasannya. Tapi sorry, Ngapain kita aja bukan kayak gabut gitu. ya guys. Ya, makanya kita selalu ngetek konten tuh di weekend sebenarnya. Yap. Karena kita tahu di weekend itu kita libur, jadi kita ya udahlah iseng Bisa, aja bisa. gitu. Iya. Gitu. Balik lagi aku lengkapin lagi ya. Kalau tadi yang coba bilang kita cuma tahu kehidupan setelah kematian itu sampai gerbang itu Gerbang doang aja. ya kan. Kok bisa tahu PSF? Berarti tahu dong nih setelah dia meninggal ini Diapain aja di dalam situ. diapain gitu. aja di dalam situ? Nggak Nggak ada tahu. guys. Nggak ada. Kita skip di situ. Gitu, karena kita cuma ngelewatin kayak border Bordernya energi gitu. yang ibaratnya dia udah shifting kemana, kita akan masuk lebih dalam di energi dia di saat itu, dan ternyata kok masih ada satu Garis lagi satu garis lagi yang ke belakang. Oh, berarti dia masih ngeliat situ. Masih Jadi kelihatan di situ lagi. bukan asal ngomong PlayStation berapa 7, 10. 130. Enggak juga. Beneran mas nggak tahu ya, ada satu live orang di TikTok ya, dengan dengan mas nyebutin nama mas random dia bisa tahu 120, 300. Enggak gitu juga. Kamu pak lu, Gitu juga. kamu belah diri tuh sampai 300 kali lu, ya kan kayak Nggak logikanya. gitu Jadi juga. kita akan membahas nih kayak gini loh. Kalau kita yang sebagai praktisi orang-orang yang sering melihat dan punya klien yang kayak pesat-pesat gitu, kita akan lihat gap tahunnya mas. Jadi kayak Ya. lu tuh dulu pernah di kehidupan yang ini loh, kayak misalkan contoh 1700. Nah, terus nih misalkan aku mau ngecek lagi dong kehidupan aku yang yang sebelumnya berapa lagi. Ada yang biasanya dia 1800 terus gak lama 1900 gitu. Iya benar perhitungan itu benar, dan gue jadi kepikiran Apa tuh? 130 something orang. Ini bumi umur berapa? Yes. Masa dia mungkin per 20 tahun atau per 30 tahun? Reinkarnasi lagi gitu kan sih, kayak nggak logik gitu Baru kan. meninggal 2 bulan udah muncul lagi gitu kan. Ini Kan gitu betul. loh. Ini kan sebenarnya kita mau ngelurusin bahwa ngecek past life itu bukan berarti kayak dari nama lu udah tahu nih berapa. Nggak sesimpel itu guys. Kita Dan tuh balik lagi orang-orang zaman dulu umurnya panjang-panjang guys. yes. Yap. Ya, dari itu aja, dari yang kita kasih tahu kalian yang mengenai Anunnaki dan lain-lain, itu dari dimensi aja udah berbeda. Ini kita masih di 3D. Dulu mereka udah 5D gitu loh. Cuma kita kayak dilambat lagi gitu loh. Setelah bumi ini keriset berapa kali, kita jadi lamban lagi gitu Ya kan. gara-gara Atlantian itu guys, Iya. gara-gara Atlantis itu sebenarnya. Kalau Iya. Atlantis nggak songong-songong, sebenarnya kita masih di 5D. Masih di 5D. Iya, nggak Gitu. capek-capek kita kayak, aduh aku pusing, aku demam Tapi 3 jangan hari. berharap kalian akan melihat mall, akan melihat Iya, bangunan iya. begini Iya, ya, gitu. ada. Karena pasti bangunannya akan berbeda gitu. Betul. Jadi kita akan membahas sedikit kayak konsepnya seperti apa gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pasti orang-orang sangat bertanya-tanya. Misalkan aku dulu sebelum ketemu dia aku nggak tahu fast levelku apa guys, sama sekali nggak tahu. Tapi kalau dia ngajakin aku berenang, aku belum ketemu dia. Tapi kalau aku selalu di air yang udah ngeliatnya kayak gelap, pasti aku panik mas. Oke. Berarti trauma dong. Ya. Tapi nggak pernah tenggelam. Di kehidupan yang sekarang ini aku gak pernah tenggelam. Tapi aku kayak ada something kayak aku nggak bisa deh, kayak nggak bisa deh. Apakah itu juga termasuk kayak ada track back juga di past life kita pernah terjadi hal-hal traumatis dalam hidup yang belum kita alami gitu? Gimana? Itu pertanyaannya. Suaminya yang jawab. Iya. Kalau Ya. kayak gitu ya pasti trauma di masa lalu tuh pasti akan ada berasa. Ya. Iya lah. Lebih Ibaratnya kerasanya di situ. traumanya ya lebih trauma. Kadang ada orang yang trauma ketinggian gitu kan. Iya. Padahal dia belum pernah meluncur dari ketinggian. Iya. Dia melihat tinggi dong udah lemes menggigil. Gak bisa nih, kayak gue bakal Nggak bisa mati nih. nih. Iya, ya kan. Gue berdiri di ujung ini kayaknya gue bakal mati nih, kayak Iya. gitu loh. Nah itu salah satu ya trauma dari past life-nya itu seperti apa gitu loh. Kadang kebiasaan pun juga ke bawah. Atau meninggalnya tenggelam. Emang iya Emang mas. iya. Kan yang pertama meninggal konyol aku mas. Lah. Udah dibilang mak kita jangan lari. Tenggelam. Pleset gue. Meninggal muda 9 tahun, udah. Tenggelam. Belum selesai. Belum selesai. Makanya disuruh ngulang. Gitu. Pulang. Tapi ngulangnya itu membawa traumanya itu dengan Iya. takut airnya itu gitu loh. Karena setiap dia ngelihat air, setiap dia merasa berada di bawah air, berasa akan ada sesuatu yang merenggut dia, itu. Iya. akan merenggut gitu Iya. loh. Itu pas kecil tuh aku nggak tahu, sampai suatu ketika tuh abang aku emang
jahat lu ya emang ya. Dia tuh jorokin aku gitu kan. Terus enggak nih, enggak dalam, nih cetek gitu. Dijorokin aku bisa panik banget loh kayak. Wah kayak gitu. Jadi kayak tolong, tapi gue mati nih, Karena bisa gitu. berenang gitu. Padahal bisa napak gitu loh. Jadi aku sampai sekarang pun masih ke bawah, kayak kita kan ada villa, suka pinjam villa di puncak gitu kan. Jadi kalau berenangnya aneh tuh ya, turun ke bawah makin dalam. Itu bayangin aku udah setinggi ini yang 167. Aku tahu itu sebenarnya tingginya cuma dalamnya 2 meter. Satu setengah atau Iyalah. 2 meter gitu ya. Itu aku nggak bakal bisa. Jadi aku tuh cuman di pinggiran cetek doang. Tapi kalau buat turunan ke dalam lagi, aku nggak bakal mau. Aku pasti pegangan di pinggir-pinggir gitu. Nah itu yang masih ke bawah sampai sekarang sih sebenarnya. Dan baik lagi, karena kita selalu harus permisi di saat melihat past life dan per titik, banyak orang yang bukan merendahkan, maksudnya gini, banyak orang yang powernya juga kadang nggak sekuat itu. Iya. Hanya mungkin bisa nembus sampai 3 karena mungkin keempatnya purpose-nya berbeda, atau bahkan ada orang yang ngelihat cuman ternyata mencar nih gitu, karena dia nggak bisa masuk di satu ini, Nembus bordernya nggak bisa, terus dia loncatnya pasti kemana, ke yang satu atau dua atau 3 past life yang sebelum sekarang ada. Iya. Jadi nggak bisa nembus yang ke belakangnya. Jadi rutenya nggak berurutan ya. Yes. Ada yang kayak gitu juga. Jadi kadang karena sempat pernah ketemu sama orang yang begitu, yang akhirnya dia bilang bahwa dibacanya 3, sedangkan aku bilang enggak, ini 5. Karena padahal inti cerita adalah di 4 ke 5. Yang pas kalau dibalik ya, berarti pas live pertama kedua ini yang paling penting. Itu kuncinya. Kuncinya ternyata di situ. Yang ketiga ini adalah karena dia tidak sadar dan akhirnya nggak ngerti purpose-nya apa. Gitu loh. Jadi kentang jadi. Iya, gitu. Makanya Potato. Kadang juga sama kayak aku sendiri deh. Nggak ada orang yang bisa nembus past life aku selain nih orang. Nih, selain nih orang. Sebenarnya kita ada cerita lucu sih mas. Selain nih orang. yang duluan ngetem di live kita juga adanya mas sebenarnya. Kita nggak tahu loh si teman kita ini punya abang mas. Kita nggak tahu sama sekali, demi akhirannya diundang lah gitu. Terus aku udah feeling nih, aku kan memang ada feeling kayaknya lu kan alien nih. Waktu itu dia cerita soal alien. Tahu nggak isi pikiran aku apa? Membual gue lu kayak gitu kan. Kalian jangan dikira kayak aku udah mengenal dia udah lama gitu. Jadi aku tahu dia punya sixth sense gitu. Kita sama-sama nutupin berdua, nggak mau ngomong gitu. Jadi pas ketemu Mas Vin juga, kok energi sama kayak Ko Daniel sih gitu. Baru turns out-nya baru ketahuan ternyata extraterrestrial gitu kan. Jadi nah, ini menarik juga. Pasti beberapa orang juga mas pernah bermimpi kayaknya gue bukan di bumi deh, kayaknya gue di planet lain. Itu juga termasuk. Pasti. Cuman kan ya balik lagi, mereka nggak ketemu orang yang bisa diajak berbicara, diskusi, bahwa menjelaskan apa yang dia rasain. Yes. Iya kan? Dan ketambahan banyak orang, oh ini ada orang bisa baca past life, harganya 5 juta, Bu. Harganya 10 juta. Mundur sendiri. Iya dong. Gitu. Orang pasti udah mundur sendiri. Ngapain dia, udah biarin aja deh. Karena gitu. Menurut mereka ya udahlah, pasti cuma biar tahu doang, mengobati rasa penasaran. Padahal sebetulnya ada inti dari situ. Sebetulnya purpose-nya kita apa? Iya. Gitu. Ada tujuannya ya. Tujuannya kita tuh supaya kita stop loh, jangan nggak naik kelas mulu nih kesannya gitu. Atau mungkin malah sudah cukup di situ. Udah cukup di situ. Atau cukup di sekarang. Tapi lu penasaran nih, pengen ngulang aja. Yes. Tapi ya balik lagi, kalau emang kita pasti maunya pasti adalah kalau memang sudah selesai misinya, selesai. Iya, maunya gitu. Itu jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah jadi suratan kan begitu. Iya, betul. Cuman kan terkadang memang privilege ini yang memang bisa diberikan di beberapa orang aja. Kenapa? Dan pasti purpose-nya ada. Dan purpose-nya bukan untuk kalian sendiri biasanya. Purpose-nya untuk banyak orang. Untuk semesta ya, lebih tepatnya. Gitu. Ya, kayak kita kan... Oh guys, sorry random. Tadi kita ngomongin tanggal 3 Maret. Ini out of topic beneran, tapi ini aku sampein. Karena kalau nggak energi gue kacau. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Maret. Berarti mulai besok ya. Iya. Sebelum tidur, tolong
manifestasinya gini. Aku selaras dengan ritme alam semesta. Aku selaras dengan ritme alam semesta. Ya. Sekarang gua akan taruh banner di atas gitu ya. Itu. Hmm. Gunanya buat apa? Sorry, ini benar random. Ini di luar Iya. topik. Karena aku benar-benar langsung dapetinnya 1, 2, 3, 4, 5 di bulan Maret ini. Tolong langsung fokusnya adalah sebelum tidur dan bangun tidur, sampaikan itu. Selaras dengan Gitu. alam semesta. Bahwa aku selaras dengan ritme alam semesta. Oke. Gitu. Intinya gitu. Kenapa apa yang terjadi nggak akan aku sampaikan. Tetapi intinya adalah kita harus benar-benar selaras dengan ritmenya alam semesta. Once nanti amit-amit ada kejadian sesuatu, alam semesta tahu bahwa kita selaras dengan ritmenya mereka. Oke. Itu konsepnya. Nah, yang begini-gini maksudnya, oke, balik lagi guys. sorry, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. sorry. Tapi ini Harus di summer disampaikan. yang Harus dapat. sampaikan. Karena pas banget hari ini 28. 28 Februari semua planet 6 planet. 6 planet ya. 6 Yep. planet 6 sejajar. planet sejajar. Tadi waktu di ruangan aku bilang sama Kodan, energinya lagi gede banget ya, tapi resonansnya Stabil. kecil gitu. Ternyata oh iya ketekan dari atas dan baru ngeh ini. Oke. Ya, gitu. Jadi purpose-nya adalah privilege kita buat apa? Dan biasanya adalah kalau kalian punya past life, biasanya kalian akan menjadi sebuah apa ya? Kasarnya gini. Jadi alat yang berguna untuk beberapa orang atau kelompok Iya. gitu. Purpose-nya ada. Purpose-nya ada. Tujuannya ada ya gitu. Ya belum tentu Yep. kita bertiga ini akan bertemu lagi dengan kita bertiga ini, ngerti kan, Iya, Mas? gitu. Dan belum tentu juga setelah ini, maksudnya sebenarnya ya kenapa aku jadi sedikit renungan juga gitu kan mengenai past life gitu ya. Jadi kita lebih menghargai dengan orang-orang yang kita ketemu di kehidupan Yap. yang sekarang gitu loh. Karena kita belum tentu di kehidupan selanjutnya bertemu lagi dengan kita-kita gini ngumpul Ya. bukan konten kan juga nggak mungkin gitu kan. Jadi sebenarnya dengan mengetahui past life, dengan kita tahu purpose kita, kan banyak dong kalian pasti nanya kayak, gue ngapain sih di bumi ini, hidup gue tuh terlalu miserable banget, sial gue pokoknya, keluar kamar tiba-tiba di pupita sama burung gitu misalkan, atau kesandung atau apa gitu kan kita juga harus tahu gitu sebenarnya kenapa sih dengan kita gitu di kehidupan sebelumnya gitu, apa yang membuat kita yang kehidupan sekarang ini jadi kayak mungkin bagi Yeah. kalian tuh seperti kesialan atau keberuntungan, whatever it is gitu kan. Karena kita pernah mas kejadiannya itu ketemu, ini aku nggak mau sebutin di mana, tuh salah satu mall kita makan ya. Aku paling orang yang paling nggak tegaan gitu. Ini pengalaman pribadi aku ketemu ada anak kecil. Aku sebenarnya nggak ngeh kalau dia tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki, dua-duanya mas. Jadi cuma only torso Badan. sampai paha doang. Oke. Tapi kaki, tangan tidak ada. Makan sama orang tuanya. Aku makan, tapi aku udah recognize anak ini tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kan kita nggak sopan ya guys, masa Yeah, ngeliatin yeah, yeah. mulu gitu kan. Dan entah kenapa tiba-tiba mainannya dia jatuh. I see. Kan mamanya mau ngambil, tapi kan di sebelah sini. Jadi yang paling terdekat itu aku ambil, aku kasih gitu kan. Dan anak ini, aku tahu banget dia tuh masih belum, bahkan mungkin masih 1 SD gitu. Nggak nyampe. Nggak nyampe 1 SD, masih di Balita bawahnya. mah. Iya, Balita kayak kok. masih around 5 tahun ke bawah lah gitu. Kita balikin lah si Mainan. mainannya dia. Ini dek gitu. Dia tahu ngomong apa untuk anak umur yang masih segitu. Aduh terima kasih ya Onti, maaf ya aku ngerepotin. Aku langsung kayak, dek. Oh ya, iya nggak apa-apa kok. Terus tapi ya malingin begini kan bukannya gua nggak mau ngeliat dia lagi. Gue nangis guys sebenarnya. Gue kayak terharu kan, kayak gila anak sekecil ini kok bisa kayak gini ya. Dan ternyata ini emang anaknya iseng. Hari itu juga kita gimana kan, dia cerita, dia bilang kenapa dia bisa nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu, karena dia pernah bernazar gitu ya ketika dia hidup di kehidupan sebelumnya. Jadi pas dicek itu peserta itu sebenarnya bagus-bagus guys, entah dia itu Anak raja, anak bangsawan. anak bangsawan, Pokoknya orang kaya, kayak lengkap gitu. lah, komplit lah, Iya, berkelimpangan komplit lah gitu. Dan Dan harusnya pun dia juga udah stop nggak reinkarnasi. Yes, dan tiba-tiba dia mengucapkan satu kata yang sebenarnya mungkin kalau Tantangan buat diri dia tantangan sendiri buat diri mungkin dia ya. sendiri, tapi Oke. didengar oleh alam semesta dan Tuhan mungkin ya kan, dengar gitu. Boleh nggak kalau misalkan nanti next dia ngomong, tahu nggak anak ini kenapa nggak punya tangan, nggak punya kaki? Dia bilang,
Terus aku tanya kenapa? Jadi dia tuh pernah bernazar bahwa kalau bisa nih apa? Di kehidupan berikutnya, aku tidak memiliki apapun. Yes. Seperti kehidupan sebelumnya. Iya. Dan dia pun sadar, sebenarnya di kehidupannya dia yang sebelumnya, dia sadar dia punya kehidupan sebelumnya dan berkelimpahan semua. Iya. Dan hidupnya terlalu sempurna. Dan dia ngerasa bosan dengan kehidupan sempurnanya itu. Dan dia ngelakuin hal kebaikan, dia bukan orang yang jahat, tapi dia ngelakuin segala kebaikan dengan sempurna lah ya gitu kan. Ya kan, tahu lah, namanya juga manusia pasti ada salah, cuman dia tutupin dengan kebaikan yang lebih banyak gitu kan. Dan dia ngomong, Tuhan, boleh nggak kalau sampai aku hidup lagi, aku diciptakan tidak punya apapun. Yes. Ya kan? I see. Dan mungkin orang tuanya menonton, Maaf kita ya. cuma maksudnya kasih tahu ini nggak ada hubungannya dengan kehidupan kayak dosa-dosa yang kalian buat itu Nggak ada, hubungannya. nggak ada. Karena memang anak ini sendiri yang memang Ya karena dianya happy. Yes. Dia lihat. Dia Dan- kalau maksudnya di sebelum-sebelumnya nggak ada hal yang ini. Tapi purpose-nya dia adalah sebetulnya balancing di keluarga. betul. Gitu. Ternyata Itu. keluarganya Yang dia mau- benar-benar sayang banget sama ini anak. Yes, itu yang mau kita sampaikan ke orang tuanya. Sebenarnya kita tuh terharu ngeliatnya karena anak ini pun Luar biasa ketawa loh. dan senang-senang dengan Luar keadaannya biasa dia. tuh. Wow, pas pulang aja dia sapa kita loh. Aku gak nyangkanya dia nyapa kita. Iya, Aku kira bye-bye, kayak udah, Aunty. bye-bye Aunty Uncle. Sampai aku bilang, oh iya sampai ketemu lagi ya gitu. Dan aku kayak ngerasa kayak anak ini sopan banget mas. Beda sama anak-anak umurannya dia. Berarti kan Ya kita, ya ya. oh Dengan ternyata segala dia, keterbatasan, Yes. dengan bisa dapat attitude yang sebagus itu gitu Yes. loh. Dengan anak sekecil itu. kita Luar jadi biasa. belajar juga guys. Sebenarnya kita mengetahui past life orang juga, kita jadi belajar juga. sih gitu. Ada pembelajaran yang kita dapat gitu loh. Dan belum tentu kan maksudnya kehidupan nextnya ini kita akan tahu sebelumnya kita Yep. jadi gini gitu loh. Kita kan nggak ada tahu gitu. Cuman aku ngerasa kayak kita diberikan kemampuan sama Tuhan menjadi suatu seperti pembekalan kita ke depannya kalau lu lihat nih kita nggak boleh ngomong sembarangan gitu kan. Tapi Itu saya suka sebenarnya- yang tadi you omong, maksudnya gini, yang you omong masalah bahwa lebih ngehargain siapa yang ketemu, makanya kan ya itu konsep bahwa kita mesti baik sama siapapun, ya kan? Betul. Karena kita nggak pernah tahu, maksudnya di kedepannya, Seperti apa? ya. Yes. Dan ini pun berguna juga untuk ibaratnya siapa tahu kalian ternyata di kehidupan nextnya kalian masih ada lagi. Iya. Kita masih ada lagi atau enggak gitu. Ya kita nggak tahu Tuhan mau nempatin Gitu. kita di mana karena sebenarnya menurut aku tuh masa depan dan kehidupan kita setelah kematian itu hanya Tuhan yang tahu. Iya. Hanya Iya. milik Tuhan. Kita tuh bukan siapa-siapa guys gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya makanya aku cukup senang pembahasannya prestasi sebenarnya karena ini membuka semua mata juga ya. Lebih sebenarnya. mengingatkan bahwa kita pun bisa begini tapi juga ada batasannya. Batasan. Bisa aja sih ngedobrak batasan, tetapi adalah balik lagi efeknya satu buat badan pasti lebih besar. Hancur. Yup. Efeknya juga nggak bagus. Yang bagus. kedua adalah kita cuman manusia biasa yang dikasih ability gitu. Iya. Kalau Gitu. kita melewati batas, ability diambil lagi. Bisa jadi kita kan nggak pernah ngerti ya gitu. Dan yang kedua takutnya adalah kita jadi orang yang lebih sombong dengan ability yang kita punya Yes. gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh nyentil kita juga sih sebenarnya ya. Gitu. Dengan kita makin meredam ego kita gitu kan. Kita kan diuji Iya. juga punya kemampuan seperti ini kan kita juga diuji ya Mas ya. Ya kalau gitu loh. kalau aku bilang sih bukan super power, jatuhnya Yes. lebih kayak kita dikasih privilege untuk bisa melihat lebih luas Lebih luas, betul. dan kita bisa belajar apa dari apa yang kita lihat gitu loh. Dan kita jadi banyak belajar tentang kehidupan yang sebelumnya. Kita juga lebih banyak belajar dan lebih ngehargain dengan apa yang orang lakuin di depan kita. Kita jadi lebih ngerti, oh karena dia sebetulnya belum selesai di sini ya kita biarin aja, bukan yang terus mau ngajak ribut dan sebagainya gitu. Tapi ya itulah, kita adalah orang-orang yang mungkin dikasih penglihatan dan kemampuan yang lebih luas gitu lagi sih. ya. Bukan sebuah hal yang bisa disombongkan Bukan. gitu loh. Itu cuma dikasih view. Iya, cuman View lebih Yap. luas bukan berarti lebih baik, guys. Iya, Kadang terus, kita melihat yang betul. tidak mesti yang Yap. kalian lihat. gitu, karena kalau dibilang
pengen normal atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita udah kebiasaan ngelihat rame terus tiba-tiba sepi, malah buat kita lah itu nggak normal. Iya. Ya dong. Sama mungkin kayak kalian yang mungkin biasanya lihatnya sepi terus tiba-tiba rame, nggak normal juga. Nggak normal. Nah gitu. sekarang kalau kita pengen normal, ini normalnya kita. Normalnya kita seperti ini. Gitu. Dan apa yang kita lihat itu makanya baik lagi adalah kita niatnya adalah purpose-nya adalah membantu nih ya. Membantu. Tapi kemarin juga aku jelasin kan, ini juga pas pembicaraan sambil jalan, bahwa kalau di setiap energi orang itu berbeda-beda guys, beda-beda. Iya. Contoh kayak aku nggak pernah mau menerima apapun setelah ngebantu orang, karena aku rasa aku masih bisa balancing energi aku dan orang yang aku tolong. Tetapi ada juga orang yang mungkin dia harus ada sebuah apa ya? Karena kan setiap orang berbeda-beda ya. Prinsipnya beda-beda. Jadi aku juga mau ngomongin bahwa jangan salahkan orang yang di saat harus kalian membayar sesuatu untuk dibantu. Ngerti nggak? Jangan salahkan. Karena baik lagi ada yang percaya bahwa di saat itu tidak melakukan hal tersebut, energi kalian juga bisa berbalik atau energi kita akan mencelakai energi kalian, atau intinya adalah muncul adanya energi yang nggak bagus di antara dua pihak. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu bahwa orang yang ngebantu kalian ini punya line-nya dari mana. Line aku berbeda sama line Ko Daniel sama Cibel. Yep. Berbeda. Gitu loh. Jadi nggak bisa disamain. Gitu. Nah, kenapa aku bahas ini? Karena yang tadi kita bahas, ada yang ngomongin past life bayar 5 juta, 10 juta, bahkan Mungkin lainnya 15 seperti juta. itu mungkin ya. Iya kan? Tapi kita nggak bisa nyalain juga, karena mungkin mereka juga mengeluarkan tenaganya nggak gede gitu loh. Lah terus ada orang nanya, kalau yang nonton di tempatnya Cibel lah, kenapa tempat kalian murah? Dia aja orang yang bisa ngebaca past life gua. Dari beberapa orang yang mau nembus, yang benar-benar mau nembus, dia doang yang bisa. Izin. Gitu. Izin. Bahkan sebelum ketemu pun adalah orang ada ketemu sama Ai, sampai dia begini, dia nggak berani untuk menyampaikan siapa. Mas yang sesungguhnya. Karena beralasan adalah nanti tahu sendiri umur 40 ngapain gue nunggu 40. Ngerti nggak? Sedangkan tapi maaf izin ya kan. Bukannya ngetes, cuman maksudnya kadang kita juga pengen tahu seberapa kuat nih orang yang mengaku posisinya dia bisa, dan kita juga bukan berarti terus ujung-ujungnya kita sombong dengan power yang kita punya, ability yang kita punya terus agent tuh kan nggak bisa lihat, bukan. Karena kita juga terkadang juga ya dokter butuh dokter ya. Yes. Gitu, dokter butuh dokter. Ability itu ada kelebihan, ada spesialisnya masing-masing lah. Dokter bedah juga begitu. Dokter juga ada. Dokter bedah nggak bisa ngobatin dokter anak. Sakit gigi. Bedanya kita sama dokter adalah kalau dokter yang satu sakit mesti telepon, kalau kita udah ngerasa energi lo, gua naikin energinya gitu. Iya, balik lagi ada ability-nya beda-beda gitu kan. Saling paham aja gitu. Nah, pertanyaan lagi nih ya. Mas Fian, kan berapa kali pernah ketemu orang yang berapa kali past life reinkarnasi? Paling banyak 9. Paling banyak 9. Oke. Itu paling banyak ya, nggak nyampe 130. Kalau yang ini udah nggak usah ditanya, kalau ini mah kita tahu lah. Dia kalau Mas Nu, hai Mas Nu, kalau nonton Mas Nu bilang dia ini ensiklopedia yang berjalan karena dia udah lama banget, old sekali dia itu. berapa kali? 17 kali yang sekarang. Kalau aku 4 kali yang sekarang. Ini aku keempat. Kalau Mas? Aku nggak tahu, nggak ada yang tahu. Cuma dia doang. Cuma kita orang yang tahu. Ya kan, jadi nah kenapa dia nih bisa bahas Anunnaki, kenapa, dan mungkin kalau memang kalian pengen kita juga bisa bahas dulu awal mulanya sebelum adanya suku Maya, kita juga bisa bahas karena ada. Ya, walaupun suku Maya dibilangnya adalah satanis, guys. Gitu. Izin. Tapi buat aku juga aneh yang ngomong begitu. Karena maksudnya gini,
nggak bisa dihubungkan dengan konsep ketuhanan satu dengan zaman dulu yang tidak mengenal ketuhanan, hanya mengenal dewa, terus dibilang lo satanis. Iya. Yes. Gitu loh. Ya. Ngerti nggak? Buat mereka zaman dulu adalah itu yang dilakukan mereka. Iya. Untuk nggak terima nih gue. Untuk ibarat itu yang dilakukan mereka untuk menyembah kepada Tuhan gitu loh. Karena kita pun misalnya di Indonesia aja ya, itu agama ada 6 sekarang dan mereka menyembah Tuhan dengan caranya mereka masing-masing. Bukan berarti mereka sesat gitu loh. Iya. Makanya toleransi agama itu penting. Yap. Makanya aneh aja kalau orang bilang, oh ya suku Maya itu terkenal satanis. Come on, man. Yes. Gitu. Come on. Gitu. Nggak sejauh itu. Ya, nanti kalau kalian boleh juga lah kalau kalian penasaran sama mungkin beberapa toko-toko Pestlife gitu, mau bahas siapa nih gitu kan Pestlife-nya misalkan siapa aja, drop komen aja atau mungkin kalian penasaran. Yang jelas jangan Epstein ya. Udah kita bilang Epstein nggak ada ini, udah dibilang dia Orochimaru gitu. Orochimaru. Nanti kalian drop komentar juga, kira-kira mau bahas apa lagi, Pestlife siapa lagi boleh. Apa yang mau kalian tentang Pestlife itu ada yang mau ditanyain berikutnya? Boleh. Karena kita balik lagi, kita konten ini pun dadakan. Kita nggak ada skrip. Nggak pernah nyiapin skrip. Nggak pernah nyiapin skrip, ya kan? Ketemu langsung kayak ketemu apa ya? Ya udah gitu. bahas ini. Apa yang kita sampaikan sekarang pun itu spontan. Uhuy. Spontan aja. Jadi kan nggak ada yang namanya kita tuh persiapan harus seperti ini nggak ada. Ini kita bicarakan yang ada di kepala kita. Mungkin ada yang skip apa gimana, kalian ada yang mau tanyakan boleh tolong drop di kolom komentar juga, boleh banget gitu loh. Oke, paling pesan terakhir mengenai Pestlife apa guys yang bisa kita kasih tahu ke para pemirsa yang lagi menonton? Selesaikan dan harus jadi lebih baik. Lebih baik. Dan satu lagi, kenali diri kalian dari intinya. Sedep. Gitu. Oke guys, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa drop komen guys. Drop komen. Bye bye.